Supaya apa? Ini orang-orang pengadu domba ini supaya tidak lagi punya jalan untuk mempengaruhi masyarakat. Mereka tidak mengibar-ngibarkan bendera la ilaha illallah. Tetapi 70% itu orang-orang HTI. Masyarakatnya hanya beberapa persen. Nah, makanya ini adalah sebuah hal yang mengkhawatirkan. Dada orang Blitar, dadaku, iki dadaku, endi dadamu, kata Presiden Soekarno. Indonesia menggugat itu siapa? Insinyur Soekarno. Sekarang Blitar menggugat Nasabalawi. Tidaklah heran kalau Blitar ini menjadi salah satu pelopor di Indonesia terhadap peningkatan martabat, harkat, derajat jati diri bangsa Indonesia, karena dari Blitarlah putra sang fajar dilahirkan. Oke bro, langsung aja kita gas. Gara-gara Banten ketahuan, seluruh sertifikat laut ketahuan. Bekasi yang paling dekat dengan Jakarta itu nggak ketahuan. Yang ketahuan di Tangerang dulu. Maka tolong kepada para pemerintah, iki masyarakat saya lihat sekelibat itu sudah ada cucu Pangeran Jaga Lautan Pulau Cangkir itu yang berziarah. Itu saya melihat karena saya kenal semua cucu Pangeran Jaga Lautan. Ada yang sudah berziarah dan bukan dari NU. Jadi banyak cucu-cucu Pangeran Jaga Lautan itu yang bukan NU. Dia masuk ke ITB, ke IPB jadi HTI. Dia menjajakan HTI di Banten gak laku-laku. Nah, sekarang ini kalau menjajakannya ini adalah keadilan, kalau menjajakannya keadilan di Banten karena ada penindasan, akan laku dia ini. Saya kenal karena masih saudara. Wah, udah ada nih oknum-oknum nih jarah. 2 hari lagi setelah dia jarah demo di situ. Wah, ini kemarin itu. Kenapa? Kalau jualan HTI enggak laku, tapi kalau jualan keadilan laku. Kenapa? Keadilan itu sangat dirasakan oleh masyarakat. Makanya tolong, ini kalau sudah orang-orang yang tidak cinta kepada NKRI, yang tidak cinta kepada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, sudah ikut main begitu, ini pasti masyarakat itu akan mudah dibodohi, akan tidak jernih lagi cara berpikirnya, dan gampang untuk diajak menuju hal-hal yang kurang produktif untuk bangsa, negara, dan agama Islam sendiri. Maka tolong, hal-hal pembangunan yang sangat sensitif dengan kepentingan masyarakat secara luas seperti laut ini adalah milik umum, malun mustarak. Menurut fatwa PBNU dalam Bahsul Masail Kombes dan Munas 2025 ditetapkan bahwa laut adalah malun mustarakun, harta yang dimiliki oleh semua, tidak boleh haram hukumnya di sertifikat baik HGB maupun SHM. Tolong pemerintah memperhatikan hasil keputusan daripada organisasi Islam terbesar di dunia, yaitu Nahdlatul Ulama. Supaya apa? Ini orang-orang pengadu domba ini supaya tidak lagi punya jalan untuk mempengaruhi masyarakat. Pada saat yang sama HTI di mana-mana mengibarkan benderanya. Coba di Surabaya, tempat berdirinya Nahdlatul Ulama, ribuan HTI mengibar-gimbarkan bendera. Hari yang sama di Jogja juga mereka mengibar-ngibarkan bendera HTI. Di Banten ketika ada demo itu, demo menuntut
apa namanya itu ditutupnya PIK 2 baik PSN-nya maupun PIK 2-nya yang bukan PSN, itu saya lihat mereka tidak mengibar-ngibarkan bendera la ilaha illallah, tetapi 70% itu orang-orang HTI, masyarakatnya hanya beberapa persen. Nah, makanya ini adalah sebuah hal yang mengkhawatirkan. Kenapa? Kalau jualannya itu adalah jualan keadilan dan anti kezaliman yang sedang dirasakan oleh masyarakat sendiri, maka ini akan laris manis Tanjung Kimpul. Laris manis Tanjung Kimpul. Maka tolong ini pemerintah untuk memperhatikan. Ini Nahdlatul Ulama sudah turun loh, pakai fatwa Bahsul Masail. Saya di malam-malam di bel untuk datang ikut juga. Kata saya nggak mau ikut-ikut dulu. Nanti kalau sudah kondisinya kondusif, baru saya ikut-ikutan lagi. Sekarang iya, saya sekarang ini lebih baik bersama Nahdlatul Ulama di bawah. Ini enak sekali. Kenapa? Karena Nahdlatul Ulama hari ini sudah 56%, Bu. Dari seluruh masyarakat yang mengaku Islam, 56%-nya mengaku NU. Ini sebenarnya pun kata sebagian teman, ini sudah dapat ngepres. Sebenarnya lebih dari 56%, tetapi tidak baik untuk keseimbangan suatu bangsa di mana sebuah organisasi sangat mendominasi dari jumlah kuantitas. Sebenarnya lebih daripada 60%, tetapi ditekan agar apa? Agar tidak terlalu gejlok. Masa iya, nanti akan bahaya sekali. Bahaya sebuah bangsa organisasi banyak, tetapi ketika disurvei organisasi Islam itu ada ratusan, Pak, ratusan, tapi pas disurvei ada organisasi yang sama sekali tidak punya massa. Bahkan ada organisasi yang organisasinya pengurusnya itu luar biasa, dia acara apa saja itu aktif, bahkan sering bikin sebuah apa namanya pengamatan terhadap kejadian sosial dan politik, terkenal ketua anu, sekretaris anu. Tetapi ormas ini ketika disurvei ke bawah tidak punya massa ternyata. Tapi NU yang dirinya sendiri merasa hanya punya 90 juta. Itu Yai Said Agil Sirot kalau ditanya orang, Yai NU itu jumlahnya ada berapa? 90. Iku goling awang, uling awang, nebak-nebakan doang, tidak berdasarkan survei. Pas tahun 2017 disurvei, saya ikut ketika presentasi tim surveyernya itu. Ketika tim surveyor presentasi dari Alpala Research, saya melihat bahwa 130 juta 2017 itu orang mengaku dirinya NU. Itu masih sekitar 53%. Kemarin saya nggak ikut, tetapi mendengar Gus Yahya mengatakan sudah 56% orang Islam di Indonesia mengaku dirinya NU. Coba itu hitung, berapa jumlahnya orang NU yang ada di Indonesia? Dari 280 penduduk Indonesia, 89%-nya Islam. Dari 89% ini 56%-nya mengaku NU. Allah iki NU semakin terus di apa namanya nyinyirin orang, semakin gede. Kenapa? Barokah. Kayak PWI ki, karena PWI ki anaknya NU. Semakin ditolak, semakin di mana-mana pengen jadi PWI.
syaratnya PWI harus bermitra di bawah NU. Ini permintaan dari mana-mana. Bahkan di Jawa Barat, kenapa kemarin itu sampai ada sedikit permasalahan organisatoris, ketua Jabarnya itu dibekukan. Itu dibekukan bukan karena dia itu ada kesalahan yang fatal, bukan, karena banyak kabupaten yang pengen dilantik oleh DPW Jabar susah mencari kiainya, ketuanya kiai banyak acara. Jadi kabupaten-kabupaten pengen dilantik, nyari kiainya susah. Jadi mereka datang sendiri kepada kantor pusat di Cirebon. Akhirnya udah, kata Ketua Umum PWI Kiai Abbas, Jabar dibekukan aja. Kiai Abdul Mujib pengurus atau ketua Jabar dijadikan pengurus pusat dulu. Akhirnya sekarang dibentuk lagi yang baru, ketuanya Kiai Abah Setu. Itu mulai orang-orang pada ingin setiap kabupaten dilantik PWI-nya di tingkat kabupaten. Jadi ini luar biasa PWI ini, kayak NU zaman dulu. NU zaman dulu itu kadang-kadang belum ada pengurus provinsi, ada kecamatan yang sudah mendeklarasikan MWCNU. Seperti di Banten itu kampung saya, itu Kiai Muhammad Amin pulang dari Mekah tahun 1936. Kiai Muhammad Amin ini bapaknya Kiai Ma'ruf Amin. Dia pulang dari Mekah, belum ada kepengurusan tingkat kabupaten PCNU tahun 1936, tapi Kiai Amin ini langsung mendirikan MWCNU tingkat kecamatan. Jadi kecamatannya ada, kabupatennya belum ada. Nah ini seperti ini nih PW ini. Kadang-kadang kabupatennya pengen, provinsinya susah. Nyari ketua provinsinya karena kiai semua. Kalau di Wonogiri, Seragen, sekitarnya itu semuanya kebanyakan Surya PCNU. Gampang nyarinya kalau Surya, paling dia di pondok ngajar ngaji. Tapi kalau kiai penceramah susah. Nyari saya itu gampang, Pak. Karena ada di pondok ngajar ngaji tiap waktu. Asar ngajar ngaji, maghrib ngajar ngaji, subuh ngajar ngaji. Nah, sekarang ini nggak ngajar ngaji nih, ya karena dikerjain oleh Kiai Rosin. Suruh bertemu dengan saudara-saudara Presiden Soekarno supaya saya dapat barokah. Ya Presiden Soekarno, terima kasih atas perjuanganmu dulu membebaskan bangsa dan negara ini dari penjajah. Terima kasih Blitar, kami bangsa Indonesia mengucapkan terima kasih untuk Blitar yang telah melahirkan putra sang fajar Presiden Soekarno yang kemudian membebaskan kami dari penjajahan Belanda, penjajahan Jepang. Kita tinggal menghancurkan penjajahan spiritual, pengakuan orang-orang yang merasa lebih mulia dari orang lain. Ini bahaya bagi keagamaan masyarakat Islam. Dalam ajaran Islam, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang paling mulia adalah agama Islam. Dan dalam Islam orang yang paling mulia itu adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa sesungguhnya orang itu bukan dilihat kemuliaannya dari keturunan siapa dia, dilihat dari pangkatnya, dilihat dari banyaknya uang, tidak, tapi dilihat dari takwanya. Semakin dia bertakwa, maka dia semakin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada di dalam Islam orang dilihat dari keturunannya. Dia mau keturunan siapa saja,
Kalau dia bertakwa, maka dialah yang paling mulia. Inilah ajaran Islam dan inilah ajaran Pancasila, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jangan mau dibohongi bahwa Anda lebih rendah dari mereka dan mereka lebih mulia dari Anda hanya berdasarkan pengakuan bahwa mereka sebagai keturunan Nabi. Apalagi yang mengaku itu keturunan palsu, yang DNA-nya tidak terkonfirmasi, nasabnya tidak ada di kitab nasab, nama-namanya dalam kitab sejarah. Jangan mau. Kalian orang-orang mulia, turunan orang mulia, orang Blitar, bahannya bahan bagus, bisa jadi presiden. Sudah terbukti orang yang lahir di Blitar bisa jadi presiden. Haram hukumnya orang Blitar merendahkan diri di hadapan bangsa lainnya, apalagi bangsanya itu bukan bangsa Indonesia. Tunjukkan dada orang Blitar, dada orang Blitar. Dadaku, iki dadaku, endi dadamu, kata Presiden Soekarno. Indonesia menggugat itu siapa? Insinyur Soekarno. Sekarang Blitar menggugat Nasabalawi. Oke semuanya, mungkin video kali ini cukup di sini dulu saja. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.